Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Wow, gokil. Kali ini gue akan membawakan segmen yang berbeda, yaitu segmen di bulan Ramadan, Bincang Kultum. Tapi gue gak tahu tagline-nya gimana. Yang pasti gue gak sendirian. Bincang kali ini ditemani oleh kolega gue yang udah pernah muncul di podcast juga, dan dia sangat akrab sama gue dan Togi. Langsung aja kita perkenalkan diri. Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya Kak Adot? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, kayak gitu. Gua kenalkan diri lagi ya. Ya, perkenalkan diri lagi dong. Nama gua Aditya Ramdhani, teman Adi lah. Ya, kita seangkatan. Di Siap. Unpas. Unpas. Oke, tapi Gafdol kalau gua nggak nanya kabar lo nih. Padahal kita udah ngobrol banyak banget dari tadi. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung aja ya? Gak panik kan? Langsung aja. Enggak, Oke, santai sekali. Oke. Masih di Bincang Kultum teman-teman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman podcast Bincang Adi, Aku Bukan Wibu, dan semua pendengar gua yang senantiasa masih setia mengikuti dan mendengarkan podcast Bincang Adi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua nih. Kayak gitu, amin ya rabbal alamin. Episode 2 nih. Nah, lu bingung kan tiba-tiba langsung episode 2 nih, kayak gitu kan. Nah, episode 1-nya udah sama teman. Kayak gitu, sama temanku kayak gitu. Nah, sekarang episode 2 langsung ditemani sama Kak Adot kayak gitu. Kita akan membahas tentang sabar. Sabar secara umum gede banget kan? Iya, luas banget kayak gitu, sabar secara umum. Tapi kalau yang gua udah himpun nih ya, sabar ialah tentang menahan diri. Betul ya? Betul. Keproof banget. Nah, tapi Kak, kalau menurut dari Kak Adot sendiri sampai dari Kak Adot sampai umur sekarang, sabar tuh bagaimana sih? Kalau dari Kak Adot sendiri melihat tentang kata sabar itu gimana? Kalau sabar sendiri sih sebenarnya sama ya. Kalau artinya sendiri menahan diri ya. Mungkin diri itu luas juga ya. Menahan diri dari sikap kita, emosi kita. Betul. Banyak lah ya. Banyak luas sekali gitu pengertian sabar itu. Betul. Dan sabar menurut gua adalah aspek yang paling penting dalam kehidupan. Betul. Banyak kalau kita ngomongin teman-teman podcast Bincang Adi, banyak banget anak-anak zaman sekarang ya, bahkan yang tidak sabar. Kayak kemarin kan kasus yang viral tuh ya. Wah, itu memukul, itu bahaya banget. Betul. Jangan ditiru. Itu kan karena dia tidak sabar, tidak menahan hawa nafsunya dia. Iya. Gitu. Oke. Kita tadi udah bridgingnya udah, kayak gitu, intermezzo sabarnya udah. Kita masuk nih Kak ke pokok intinya, kayak gitu. Banyak orang mengatakan sabar itu berjuta kebaikan di balik sabar pasti akan datang. Iya. Wow, lu pasti pernah denger kan? Kayak benar. Gitu. Nah, kalau dari perspektifmu sendiri mendengar hal itu, apa sih yang dimaksud? Yang dimaksud tadi itu Kak? Karena pengertiannya sangat luas ya sabar itu, terutama kalau kita aplikasikan ke diri kita sendiri. Betul. Berarti kan ketika kita pertama menahan hawa nafsu kita, emosi kita, betul. lisan kita, sikap kita, tentunya kan akan menimbulkan kebaikan buat diri kita sendiri gitu. Oke. Misalnya kayak kasus yang kemarin ya, mukul-mukulin orang, itu kan contoh dia tidak sabar, tidak bisa menahan emosi dia, padahal kan bisa diselesaikan dengan baik-baik kan sebetulnya gitu. Dengan musyawarah. Oke. Dengan cara kekeluargaan. Iya, gitu. betul. Tadi lu singgung nih, sabar itu menahan hawa nafsu, lisan dan sebagainya, lengkap nih kayak gitu. Berarti sabar ini adalah aspek dalam kita selamat dalam dunia. Betul itu berarti? Betul. Bukan dunia aja, akhirat juga kan berarti. Oke, berarti itu sambungannya dengan akhirat juga. Iya. Kayak gitu. Oke. Kalau kita ngomongin tolok ukur, sabar nih nggak ada tolok ukurnya. Nggak ada. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman podcast gue nih kan, misalnya aku udah berusaha semaksimal mungkin kayak gitu untuk menjalani hidup ini, tapi aku kadang nggak bisa untuk mengatakan diri aku harus sabar. Aku pengen cepat untuk mencapai sesuatu. Bagaimana lu menyikapi hal itu dengan banyaknya stigma? Ya, pengenlah anak-anak kayak Gen Z, anak milenial pengen cepat dapat sesuatu, tapi dia nggak sabaran. Gimana tuh? Gini ya, karena sabar juga kan punya tingkatannya masing-masing ya. Betul. Pertama kalau kita pengen mencapai sesuatu, pasti ada prosesnya gitu. Oke. Proses. Ada proses nih ya. Ada proses, walaupun memang ada beberapa hal yang bisa langsung terjadi. Oke. Mungkin karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Tapi kan kalau untuk secara umumnya ada proses-proses yang harus kita lewatin tahap demi tahap gitu. Nah, tahap demi tahap yang kita lewatin itu yang harus kita sabar menghadapinya gitu. Oke. Dan memang mau nggak mau kita sebagai manusia harus mengetahui hal itu. Iya. Ada prosesnya. Ada baik proses. itu sabar kita ngomongin tadi secara umum, sabar hawa nafsu, Iya. kita menjaga secara lisan, kayak gitu. Dan sabar kita akan mendapatkan sesuatu itu memang ada prosesnya. Ada prosesnya. Tapi kan nggak semua orang untuk bisa mengatakan, iya gue sabar, gue pengen buru-buru. Nah itu gimana tuh? Kayak gitu.
Gimana ya? Kalau misalnya pengen buru-buru, jadi gini, kalau misalnya kita sabar terhadap sesuatu, mungkin kita akan memetik hasilnya di akhir gitu. Oke. Kalau kita buru-buru mencapai sesuatu, ya mungkin nanti ada pada tahapan di mana dia mungkin ada jatuhnya juga gitu. Tapi ketika kita udah sabar menghadapi setiap langkah kita dari awal sampai akhir, kita udah ketika kita jatuh kita udah tahu gitu, kita udah sabar gitu menghadapinya. Oke. Part poinnya kita sudah pernah melalui dan kita tahu akan terjadi. Misalnya kita udah tahu bagaimana sikap diri kita untuk sabar akan hal itu kayak gitu. Betul. Dan bahkan juga ada pepatah mengatakan kadang setiap kita nggak ngomongin Gen Z milenial, semua orang ada tuh kayak animasi yang seorang lagi nambang udah jauh banget. Pas di akhir ternyata dia udah di depannya tuh berlian, tapi karena dia nggak sabar dia cabut lagi kayak gitu berarti ya? Iya. Berarti tidak ada yang tahu sabar itu harus bagaimana. Iya. Tapi setidaknya dijalani prosesnya. Karena kan gimana ya? Maksudnya sekarang kita secara manusiawi, siapa sih yang sabar zaman sekarang itu? Maksudnya kita melihat uang, kekayaan, kekuasaan, siapa sih yang nggak pengen cepet langsung ke sana gitu? Pengen instan gitu. Tapi ketika instan kita mendapatkannya, ya kejadian sekarang kan banyak yang mungkin fenomena-fenomena yang korupsi terjadi dan lain-lain kan. Karena dia secara instan dan dia tidak tahu bagaimana proses itu. Iya. Oke. Sabar nih luas banget dan penting banget buat manusia ya. Iya betul, penting sekali buat kehidupan kita lah. Betul. Bahkan sampai stigma yang beredar anak Gen Z dan milenial empatinya kurang. Berarti empati dan sabar itu penting banget nih. Penting banget. Karena kan sebenarnya hal-hal yang seperti ini perlu sih diajarkan dari rumah sih. Maksudnya dari kelas rumah tangga sendiri gitu, dari kecil. Oke. Berarti cakupannya luas nih, rumah tangga juga perlu tuh tentang sabar. Perlu, juga. dari kecil kita ajari gitu. Sehingga ketika sudah besar dasar-dasarnya tuh udah kuat gitu. Oke. Berarti seandainya kita kita dididik oleh orang tua tentang sabar, saat kita dewasa tuh kita tahu polanya sabar tuh harus bagaimana. Iya. Gitu. Bahkan sabar menghadapi anak juga sabar, ada bagiannya. Betul. Oke. Walaupun gini ya, untuk sabar sendiri kan ada juga batasnya kita gitu. Maksudnya sabar pasti ada batasnya. Oke. Maksudnya kita nggak bisa lah terus-terusan sabar gitu. Betul. Apalagi kita masih manusia ya, bukan nabi gitu misalnya yang memang sabar selalu menghadapi semua masalah gitu. Kayak gitu. Iya. Bahkan ya maksudnya kalau beberapa kita sebagai orang dewasa kita udah bisa memilah ya, misalnya kalau lu sabar dalam artian lu diinjak harga diri lu atau apa ya, bukan tapi gak mesti harus melawan. Setidaknya ngelawan bukan dalam artian jangan sampai kekerasan, tapi setidaknya ya lu harus bangkit lah kayak gitu. Jangan sampai ya udah lu terus aja mengiyakan lu diinjak harga diri. Benar. Berarti kita harus bisa tahu nih prosesnya bagaimana sabar itu. Iya, kita harus bisa memposisikan diri juga gitu. Itu memposisikan diri. Menarik. Wah, gokil. Ngomongin sabar ini penting banget berarti ya. Betul, penting sekali. Penting sekali ya. Jadi buat teman-teman podcast Bincang Adi, di episode 2 ini kita harus tahu bagaimana memaknai arti sabar itu secara luas, dan gak ada yang salah saat kita sudah menjadi sabar. Tadi kita ngomongin tentang stigma, kebaikan pasti akan datang. Betul ya? Betul sekali, setuju. Thank you banget udah nemenin di episode 2 ini. Iya, sama-sama. Oke. Semoga bermanfaat ya ini ya. Amin robbal alamin. Kalau misalnya ada yang pengen nambahin sabar tuh bagaimana? Boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah. Nanti gue juga kasih tahu IG-nya Kadot, IG-nya gue. Pokoknya boleh banget lu cerita tentang sabar lu bagaimana. Iya, sabar versi dia ya mungkin ya. Betul. Karena tiap orang punya versi masing-masing. Pasti. Sabar, kayak gitu. Memaknainya seperti apa kan tergantung orangnya. Kayak gue kan sabar sampai sekarang jomblo. Ya lu tahu kan gue jomblo kayak gitu. Itu sabar juga dong. Betul, sabar menunggu jodoh dari Allah. Betul, dan ada usaha juga kayak gitu. Gitu aja. Dari gue terima kasih udah hadir di episode 2 ini kayak gitu. Sehat selalu. Dan Amin. Gue Adi masih di podcast Bincang Adi di Bincang Gold. Thank you.